Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, kita akan bersama-sama mengenang, memperingati hari yang 49 hari wafatnya Ibu Almarhumah Ibu Sri Liani. Akan dukung kita dengan doa-doa yang kita panjatkan, dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam dulu semasa hidupnya, dan dukungan dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir. Apabila saat ini arwah beliau Ibu Sri Liani belum menempati alam surga bahagia, belum mengalami ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dengan peringatan pembawaan doa dan juga persajian-persajian makanan yang terpilih sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada arwah beliau, semoga akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk telah di alam surga bahagia. Dan juga keluarga yang ditinggalkan segera bisa mengikhlaskan, merelakan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci, kita bawakan doa peringatan 49 hari ini dengan hikmah untuk menjaga keheningan, kehimahan dari pelaksanaan doa ini. Mohon yang membawa HP untuk sementara waktu dinonaktifkan terlebih dahulu. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita berdiri. Kita akan bersama-sama menghormati altar Buddha dan juga altar leluhur dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Buku wujud baktinya dibuka halaman 2, persembahan dupa untuk almarhum. Silakan duduk. Dibuka halaman 4, Sapeju mantra welas asih. Namo Sing Pang
Silakan duduk kembali. Dibuka halaman 59, mantra untuk memperbanyak makanan dan ambung surgawi, masing-masing baik dibaca 3 kali. Namo Sawatantayeta Walajeti Om San Polai San Polai Om Namo Sawatantayeta Walajeti Om San Polai San Polai Om Namo Sawatantayeta Walajeti Om San Polai San Polai Om Namo Sulu Poye Tataye Toye Tatata Om Sulu Sulu Polai Sulu Polai Sulu Tapo Namo Sulu Poye Tataye Toye Tatata Om Sulu Sulu Polai Sulu Polai Sulu Tapo Namo Sulu Poye Tataye Toye Tatata Om Sulu Sulu Polai Sulu Polai Sulu Tapo Om Yeyena Sampawa Wajelai Om Yeyena Sampawa Wajelai Om Yeyena Sampawa Wajelai halaman 62, 63, 64 kita baca bahasa Indonesianya. Para Buddha di seluruh penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata. Bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisatwa mahasatwa, semua bodhisatwa mahasatwa, maha prajna paramita. Mohon berdiri, marilah kita membimbing arwah beliau, Ibu Siani. Semoga selalu berjodoh dengan Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan San Kui
65, 66 dan 67 bagian atas. 65 bagian bawah. Namo halaman 68 titik-titik kita isi dengan nama beliau. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Sri Liani. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik tiga kilesa almarhumah, bebas dari penderitaan tumimba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampaklah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Dibuka halaman B, C, dan D. Lembaran awal. B. Doa kelahiran kembali. C. Salam cinta kasih Buddha Amitabha. Dan D. Mengingat budi ayah bunda. Marilah di saat kita mengenang memperingati 49 hari Ibu almarhumah Ibu Sri Liani, hari yang 49 hari adalah hari yang sangat penting menentukan kelahiran di alam bahagia maupun alam yang lain. Kita bersama-sama dengan kesungguhan hati, dengan penuh keyakinan kepada Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat, semoga segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita akan nenfok dengan penuh penghayatan dan keyakinan kepada Buddha Amitabha untuk mengiringi doa kelahiran kembali, salam cinta kasih Buddha Amitabha, dan mengingat budi ayah bunda. Nanti silahkan Bapak Ibu keluarga mengikuti Ibu Mega membaca bahasa Indonesianya dalam hati. Namun sebelumnya marilah kita nenfok bersama-sama dengan penuh penghayatan, dengan penuh kesungguhan hati. Namo Amitabha.
Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha, datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha, berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha, selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Amin. Namo Amita
Bukunya ditutup, masih di bawah. Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa peringatan 49 hari Ibu Sri Liani, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci tentang tujuan dan manfaat memberi persajian makanan kepada yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusiapan yang merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukan pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun tatapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menumpang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Sabbi satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir dalam pelaksanaan doa peringatan 49 hari Ibu Almarhumah Ibu Sri Liani. Di kalangan umat Buddha ada keyakinan bahwa seseorang yang telah meninggal itu yang pertama itu langsung bertumimba lahir di alam berikutnya. Istilah bertumimba lahir ini mungkin di dalam bahasa umum itu seseorang yang meninggal itu langsung bisa masuk neraka, masuk surga istilahnya ya. Sebetulnya sama, cuma kita pakai istilah tumimba lahir. Kalau di agama-agama yang lain itu masuk surga, masuk neraka. Namun cakupan di dalam agama Buddha itu sangat luas sekali. Bukan saja masuk surga, masuk neraka, masuk 31 alam kehidupan. Jadi dalam 31 alam kehidupan itu salah satunya bisa lahir lagi sebagai manusia. Nanti bisa sebagai cucu atau cicit masuk dalam keluarga lagi apabila ikatannya masih kuat. Bagi mereka yang dalam kesehariannya melakukan atau dikumpulkan banyak kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, itu telah di alam penderitaan. Alam penderitaan bisa alam neraka, ya, alam binatang dan alam-alam yang lain.
Bagi mereka yang tingkat kebajikannya itu besar, bisa teraih di alam-alam bahagia, alam manusia, alam surga, dan surga ini pun juga mempunyai beberapa tingkatan-tingkatan sesuai dengan besar kecilnya kebaikan-kebaikan yang telah dikumpulkan. Apabila seseorang selama kehidupannya itu kurang kebajikannya, pasti akan teraih di alam penderitaan. Ini langsung berimbal air. Begitu meninggalnya seseorang, seketika itu juga bisa langsung secara spontan masuk alam penderitaan, alam kebahagiaan. Pendapat yang kedua, seseorang begitu meninggal tidak langsung, ada waktu transisi, waktu peralihan, waktu jeda. Ada waktu jeda. Waktu jedanya untuk tumimbalai lagi di alam berikutnya, masuk di alam berikutnya itu perlu waktu kurang lebih 49 hari. Maka kenapa di kalangan tradisi Mahayana, agama Buddha Mahayana, memberikan pelimpahan jasa yang amat penting itu hari yang 49 hari ini. Ya, 49 hari ini setelah meninggal bisa diisi tiap hari dengan pelimpahan-pelimpahan jasa. Ada yang memakai hitungan 7 kali 7, setiap 7 hari sekali selama 7 kali berturut-turut, diakhiri 49 hari itu juga melakukan pelimpahan jasa. Istilah pelimpahan jasa di sini itu tidak selamanya harus dalam bentuk doa, tidak selamanya harus melafal sutra, ya. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa mendukung seseorang yang telah meninggal, orang tua kita yang baru saja meninggal, itu bisa membantu perjalanan arwah untuk teraih di alam bahagia. Tidak hanya melalui doa saja. Misalnya hal-hal yang kecil pun bisa kita lakukan. Misalnya Bapak Ibu, keluarga yang ditinggalkan atas nama beliau ketemu orang miskin, berdana atau memberi uang kepada orang miskin, kulimpahkan kebaikanku memberi uang kepada orang miskin ini, kebaikannya kepada orang tuaku yang baru saja meninggal. Itu bisa juga mendukung kelahiran di alam bahagia. Bisa juga Bapak Ibu sekalian, tadi saya lihat dari keluarga berdana mineral, berdana makanan di kantor tadi, kulimpahkan kebaikanku dari berdana minuman ini maupun makanan ini untuk leluhurku yang baru saja meninggal, semoga terdorong ke alam bahagia. Itulah pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa ini sebetulnya kebaikan Bapak Ibu tidak berkurang, kebaikan leluhur bertambah, tidak demikian. Dengan Bapak Ibu melakukan kebaikan-kebaikan itu akan direstui, ya, akan disetujui oleh leluhur yang telah meninggal, sehingga membentuk kondisi bahagia. Kondisi bahagia yang didukung dengan perbuatan kebajikan kita itulah yang mendukungnya telahnya di alam bahagia. Tapi sebaliknya bisa juga leluhur kita bisa teraih di alam penderitaan apabila keluarga-keluarga yang ditinggalkan itu melakukan satu kejelekan atau keburukan, itu bisa mendukungnya telah di alam-alam rendah. Ya, setelah meninggal beliau, keluarganya tidak rukun, tidak harmonis, pasti tidak disetujui juga oleh leluhur yang baru saja meninggal. Ya, bahkan Bapak Ibu sekalian, ada satu nasihat ketika kita melayat, ya, itu jangan menceritakan kejelekan-kejelekan dari yang meninggal, ya, sebab akan mengkondisikan juga leluhur itu mempunyai perasaan tidak senang, tidak happy, ya. Ceritalah hal-hal yang mendukung leluhur itu mempunyai perasaan bahagia. Dengan perasaan bahagia itulah akan memungkinkan sekali untuk telahnya di alam bahagia. Pada kesempatan pagi ini adalah hari yang sangat penting, hari 49 hari. Sekiranya leluhur-leluhur yang baru saja meninggal, terutama Ibu Sri Liani, kurang kebajikannya, belum memadai kebajikannya untuk telah di alam bahagia, yakinlah dengan kekuatan kebajikan yang baru saja kita lakukan ini. Yang pertama tadi kita membaca sutra atau membaca naskah pertobatan, mewakili beliau atas kekilapan-kekilapan yang telah dilakukan dalam banyak kelahiran dan kehidupan yang lalu, dan bertekad membuka lembaran baru dan tidak mengulang kembali
segala kekilapan-kekilapan, kesalahan-kesalahan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan memungkinkan juga untuk terlahirnya di alam bahagia. Kemudian juga kita memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Kita telah mengulang, menyebut nama Buddha, memohon nama Buddha. Sang Buddha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Sudah menjadi tujuan dan harapan setiap orang di dunia ini. Hidup bahagia di dunia, sejahtera, sehat, bahagia, panjang umur, kalau mati masuk surga. Ya, demikian pula di dalam agama apapun pasti demikian. Kita mohon dengan kesungguhan hati, keyakinan kepada Buddha Amitabha, sekiranya almarhumah belum telah di alam bahagia, semoga Buddha Amitabha menempati janji dan sumpahnya. Kemudian juga sebagai wujud bakti dan hormat, di saat kita peringatan 4 bulan hari ini di depan altar, ya, kita lihat sajian makanan-makanan ini. Sekalipun menggunakan istilah sajian, dipersembahkan, sebetulnya juga tidak berkurang juga, tidak tetel juga, ya. Apakah ada nilai manfaatnya persembahan makanan yang dipersembahkan di situ? Jadi itulah juga membentuk kondisi bahagia arwah. Sekalipun saya telah tiada selama 49 hari, keluargaku, anak-anakku, cucuku masih perhatian, masih memberikan makanan, masih memberikan sajian makanan. Ini juga akan membentuk kondisi bahagia arwah. Dengan kondisi bahagia, merasa diperhatikan, ya, merasa tetap dilayani, itulah yang mendukungnya untuk terlahirnya di alam bahagia. Jadi bermacam-macam cara Bapak Ibu sebetulnya pelimpahan jasa bisa dilakukan untuk mendukung seseorang yang telah meninggal. Namun demikian, di samping kebajikan, bantuan dari pihak lain, faktor yang utama yang akan mendukung seseorang tadi di alam bahagia adalah timbunan kebaikan atau tanaman kebaikan-kebaikan dirinya sendiri. Itulah yang akan menentukan arah kelahiran-kelahiran di alam-alam yang lain. Saya yakin semasa kehidupan beliau sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai putra-putri anak-anak, dan juga sebagai istri dari seorang suami, telah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk kebaikan-kebaikan keluarga, untuk membesarkan, mencurahkan perhatiannya untuk membesarkan anak-anak beliau. Kebaikan yang tidak terukur, tidak terhitung, itulah yang akan menemani beliau, yang menentukan arah beliau kelahiran-kelahiran berikutnya. Kita ucapkan selamat jalan Ibu almarhumah Ibu Sri Liani, semoga jalan yang lebih terang dan lapang, dan keluarga sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri, kita berdiri, kita menghormat di altar Buddha dan altar leluhur dengan membuka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Silakan Bapak Ibu maju untuk foto.